Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintah maupun teman-teman yang berasal dari kelas 2A D4 akuntansi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fahdiana Diradila dan saya sendiri Surahmi Maryam akan membahas materi tentang akuntansi belanja dan beban. Langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama, definisi belanja dan beban. Istilah belanja dalam akuntansi sektor publik hampir serupa dengan istilah beban dalam akuntansi sektor komersial. Menurut Dodi Nurdiawan tahun 2007, beban di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas. Menurut Accounting Principle Board atau APB, statement nomor 4, belanja didefinisikan sebagai jumlah yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima. Lebih lanjut, menurut Dedi Nurdiawan, dari definisi tersebut terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan aset dalam segala bentuk untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas. Definisi tersebut diterapkan untuk lingkungan akuntansi di sektor swasta yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Untuk akuntansi sektor publik, perlu adanya definisi yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk laporan operasional. Baiklah, langsung saja masuk kepada definisi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut PSAP nomor 2 paragraf 7. Sementara menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Sementara itu, definisi beban menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan yang direvisi tahun 2015, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sementara, menurut PSAP nomor 1 paragraf 8 menyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berdasarkan pengertian ini, maka beban dapat diakui walaupun tidak terjadi arus kas keluar. Beban dapat terjadi karena penggunaan aset untuk kegiatan operasional entitas. Misalnya, beban penyusutan atas aset tetap dalam laporan realisasi anggaran. Tidak dikenal istilah beban penyusutan atas aset tetap, karena laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. 2. Klasifikasi belanja dan beban. 1. Klasifikasi belanja. PSAP nomor 2 paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi sendiri, menurut paragraf selanjutnya, merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan menurut PSAP nomor 2 paragraf 36 sampai 40 dikelompokkan menjadi 1. Belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah, pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 2. Belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 3. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam. 4. Transfer keluar. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi 1. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari A. Belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Belanja bunga. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang. C. Belanja subsidi. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produk kepada perusahaan atau lembaga tertentu, agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. D. Belanja hibah. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan pembentukannya. E. Bantuan sosial. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. F. Belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Bantuan keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. H. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Yang kedua adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari A. Belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. C. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Adanya perbedaan klasifikasi belanja di antara kedua dasar peraturan tersebut membuat entitas pelaporan harus melakukan konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Hal ini sejalan dengan PSAP nomor 2 paragraf 44 sampai 45 bahwa realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Berikut klasifikasi belanja menurut PP nomor 71 tahun 2010 tersebut. A. Klasifikasi belanja pemerintah pusat. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya, dan belanja transfer. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Transfer lainnya atau disesuai dengan program yang ada terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. B. Klasifikasi belanja pemerintah provinsi. 1. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Kedua, belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tak terduga yang terdiri dari belanja tak terduga. Yang keempat, transfer. Yang kelima, transfer atau bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota, yang terdiri dari bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, bagi hasil restribusi ke kabupaten atau kota, bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. C. Klasifikasi belanja pemerintah kabupaten atau kota. 1. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Yang ketiga, belanja tak terduga yang terdiri dari belanja tak terduga. Yang keempat, transfer. Yang kelima, transfer atau bagi hasil ke desa, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya. Yang kedua, klasifikasi beban. Berdasarkan PSAP nomor 12 paragraf 37 sampai 38, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang mana pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu A. Beban pegawai, B. Beban barang, C. Beban bunga, D. Beban subsidi, E. Beban hibah, F. Beban bantuan sosial, G. Beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, H. Beban transfer, I. Beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari A. Beban pegawai, B. Beban barang, C. Beban bunga, D. Beban subsidi, E. Beban hibah, F. Beban bantuan sosial, G. Beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, H. Beban transfer, I. Beban tak terduga. Yang ketiga, pengakuan belanja dan beban. Dedi Nordiawan dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan tahun 2007 mengungkapkan bahwa dalam terminologi akuntansi komersial, belanja atau bisa disebut juga sebagai beban atau expense atau belanja memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya atau cost. Biaya adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset, sedangkan beban atau expense adalah biaya yang sudah terjadi atau expired cost. Tidak semua biaya dapat langsung dibebankan apabila biaya tersebut memiliki periode lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah membeli mobil untuk perpustakaan keliling, pembelian itu dapat diartikan sebagai biaya karena mobil ini memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Tetapi dalam akuntansi sektor publik yang diatur oleh PP nomor 71 tahun 2010, pengeluaran tersebut dianggap sebagai belanja modal untuk laporan realisasi anggaran. Sementara untuk laporan operasional, biaya yang expired per tahun selama 10 tahun tersebut menjadi beban yang biasa disebut sebagai beban penyusutan aset tetap.
Yang pertama, pengakuan belanja untuk laporan realisasi anggaran. PSAP nomor 2 paragraf 31 sampai 33 dijelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Lebih lanjut, Dodi Nordiawan menegaskan bahwa pengaku belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah A. Pengeluaran belanja melalui kas umum negara atau daerah atau belanja LS diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. B. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran atau belanja UP atau GU atau TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan definitif. Yang kedua, pengakuan beban untuk laporan operasional. Kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 96 mengatakan kalau beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa A. Beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran, tetapi telah timbul kewajiban untuk membayar. Contoh dari pengakuan ini adalah pembayaran air, listrik, dan telepon. B. Beban harus diakui apabila terjadi konsumsi penggunaan aset. Contoh dari pengakuan ini adalah pemakaian persediaan, misalnya pemakaian alat tulis kantor. C. Beban diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Contoh dari pengakuan ini adalah beban penyusutan aktiva tetap dari contoh sebelumnya. Yang ketiga, pengakuan beban pada PPKD. A. Beban bunga. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga atau interest yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah seperti biaya confinement fee dan biaya denda. B. Beban subsidi. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. C. Beban hibah. Pengakuan beban hibah sesuai naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. D. Beban bantuan sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. E. Beban penyisihan piutang. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui pada saat akhir tahun. F. Beban transfer. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SPID atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika yang mewadai. Dalam hal ini, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan atau sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban. Yang keempat, pengakuan beban pada SKPD. Yang pertama, beban pegawai. Beban pegawai merupakan kompetisi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkenankan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS. Yang terakhir, beban barang.
Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai perjalanan dinas. 4. Pengukuran belanja dan beban. Menurut Dedi Nordiawan, pengukuran belanja atau beban yang menggunakan basis kas maupun akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan, sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, bahwa belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang seharusnya dibayarkan. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Sedangkan beban menurut PSAP nomor 12 paragraf 32 diakui pada saat A. Timbulnya kewajiban, B. Terjadinya konsumsi aset, dan C. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengukuran beban dari transaksi non-pertukaran diukur sebagai aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan pengukuran beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya atau actual price yang dibayarkan atau yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Yang kelima, pengungkapan belanja dan beban. 1. Pengungkapan belanja. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain: A. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. B. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. C. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan laporan, dan rincian lebih lanjut jenis belanja akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ilustrasi pengungkapan belanja dalam catatan atas laporan keuangan. Cuplikan laporan realisasi anggaran untuk belanja. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, terdapat selisih lebih besar 100 juta rupiah untuk realisasi belanja modal dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini disebabkan terjadinya efisiensi dalam pengadaan barang, khususnya harga barang. 2. Pengungkapan beban. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ilustrasi pengungkapan beban dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, terjadinya kenaikan beban pegawai. Yang kedua, beban persediaan merupakan beban persediaan ATK yang terjadi di tahun 2011. Beban pemeliharaan sebesar 300 juta sesuai dengan tahun sebelumnya merupakan beban pemeliharaan jalan. 6. Prosedur akuntansi belanja dan beban. Prosedur akuntansi belanja dan beban PPKD. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban PPKD menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. A. Fungsi akuntansi PPKD. B. Pejabat pengelola keuangan daerah. C. Kuasa but. Berikut ini pencatatan transaksi belanja dan beban PPKD berdasarkan Permendag nomor 64 tahun 2013. A. Beban bunga. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. B. Beban subsidi. Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi,
fungsi akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. C. Beban hibah. PPKD dan pemerintah atau pemerintah daerah lain atau perusahaan daerah, masyarakat, ormas bersama-sama melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. D. Beban bantuan sosial. Realisasi beban bantuan sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP. E. Beban transfer. Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja transfer yang terkait. Prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD. Berikut fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. A. Kuasa Bendahara Umum Daerah atau BUD. B. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau PPK SKPD. C. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dalam prosedur pembayaran, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Belanja uang persediaan atau UP atau pergantian uang atau tambahan uang atau TU. B. Belanja langsung atau belanja LS. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung non-gaji. Belanja uang persediaan atau UP, pergantian uang, dan tambahan uang. Berikut fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan uang persediaan atau UP. A. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. B. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. C. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. D. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. E. Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Berikut dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan uang persediaan atau UP. 1. Surat penyediaan dana atau SPD. 2. Surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPP UP. 3. Surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan atau SPP TU. 4. Surat perintah membayar uang persediaan atau SPM UP. 5. Surat perintah membayar tambahan uang persediaan atau SPM TU. 6. Surat perintah pencairan dana atau SP2D. 7. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. 8. Nota debit bank. 9. Buku. 10. Buku besar pembantu. Yang ketujuh, koreksi belanja dan beban. Ada kemungkinan terjadi koreksi terhadap belanja atau beban di tahun anggaran berjalan. Koreksi beban dapat disebabkan atas beberapa kemungkinan, yaitu 1. Kesalahan klasifikasi belanja atau beban. Yang kedua, kesalahan pencatatan nilai belanja atau beban. Dan yang ketiga, pengembalian belanja atau beban. Koreksi atas kesalahan atau pengembalian belanja atau beban dilakukan pada saat ditemukannya kesalahan atau diterimanya pengembalian beban tersebut. Perlakuan akuntansi yang diterapkan sangat terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya, apakah di tahun yang sama atau di tahun yang berbeda. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 8 sampai 10, kesalahan bila ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua hal. Yang pertama, kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Yang kedua, kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restribusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Lebih lanjut dijelaskan dalam PSAP nomor 10 paragraf 12-14 bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun belanja maupun akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun belanja maupun pada akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan, dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. 8. Penyesuaian pada akhir tahun. Pada akhir periode akuntansi, ada beberapa perkiraan yang harus dilakukan penyesuaian. Di antaranya pada saat kewajiban timbul karena adanya beban yang masih harus dibayar atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, walaupun tidak terjadi pengeluaran kas. Jurnal atas transaksi konsumsi aset diakui dengan bertambahnya beban aset yang dicatat di sisi debit dan berkurangnya aset yang dicatat di sisi kredit dengan nilai nominal aset yang sudah digunakan atau terpakai. Jurnal atas beban yang masih harus dibayar diakui dengan mencatat beban di sisi debit dan mencatat utang di sisi kredit dengan nilai nominal beban yang masih harus dibayar tersebut. Jurnal untuk mengakui adanya beban akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dibuat dengan mencatat beban depresiasi di sisi debit dan mencatat akumulasi depresiasi di sisi kredit dengan nilai nominal manfaat ekonomi atau potensi jasa yang sudah didapatkan atau dipergunakan. Jurnal atas beban yang terutang dan dibayar di muka untuk penyusunan LO. Jurnal atas beban yang terutang dan beban dibayar di muka untuk penyusunan LO. Beban dan beban dibayar di muka di debit, sedangkan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Jurnal pengeluaran kas atas belanja untuk penyusunan LRA, belanja di debit, sedangkan estimasi perubahan sal di kredit. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.